Sport Fans, untuk membahas lebih jauh mengenai laga Indonesia versus Arab Saudi, langsung kita akan berbincang dengan rekan komentator yaitu Yose. Yose, salam olahraga. Salam olahraga Reza. Luar biasa. Akhirnya kita berjumpa ya. Betul sekali. Dan kita akan bahas mengenai bagaimana peluang Indonesia menghadapi Arab Saudi dan mendapatkan tiket ke Piala Dunia. Bagaimana secara umum peluang Indonesia di round ketiga ini? Iya, secara umum kalau kita melihat dari sejak tahun 2004, 2007, 5 pertandingan terakhir ketika kita berhadapan dengan Arab, memang kita 5 pertandingan terakhir tidak pernah menang. Ya. 5 pertandingan terakhir kita 4 kali kalah dengan Arab, dan meskipun itu kalian tipis 2-1, 1-0, dan juga kita terakhir di tahun 2011 adalah bermain imbang. Ketika itu kita bermain dengan Arab. Dan nampaknya kalau soal peluang, nampaknya bicara peluang, nampaknya dengan komposisi pemain yang ada, kemudian persiapan yang juga cukup matang, hasil maksimal, hasil imbang, mencuri 1 poin saja dari tanah Arab, dari tanah suci, nampaknya tanah air sudah cukup berbangga hati dan juga cukup aman untuk mengamankan posisi di ronde ketiga. Jika memang hasil akhirnya adalah di peringkat ketiga atau peringkat keempat, minimal mencuri 1 poin dari laga ini. Bermainnya mungkin bermain lebih defensif karena memang beberapa pola yang diterapkan dan beberapa pemain yang dimainkan oleh Mancini dari tim Falcon atau tim Arab tentunya adalah tidak terlalu jauh berbeda ketika The Falcon berhadapan dengan Argentina ketika di Piala Dunia atau di babak penyisihan di babak fase grup Piala Dunia 2022 di Qatar. Oke. Nah, kalau kita bicara mengenai pemain ya, kita tahu ada salah satu pemain yang sangat dinanti kehadirannya yaitu Martin Paes yang akhirnya last minute ya dia bisa bermain di round ketiga ini. Dan tapi kita nggak bisa ada seorang Hernando Ari juga yang tentunya bermain dengan sangat luar biasa bersama timnas. Kira-kira ini akan menjadi sebuah dilema kah untuk Coach STY? Kalau bicara soal Hernando Ari dan juga Martin Paes adalah salah satu kado terindah untuk sepak bola Indonesia di HUT RI ke-79 ketika waktu itu di sidang CAS 18 Agustus memutuskan bahwasannya Paes resmi bisa bergabung dengan timnas. Dan last minute H-2 atau H-3 ketika kita berhadapan dengan Arab Saudi, tadinya belum ada kabar Paes bisa diterjunkan karena kabarnya bermula dari Paes bisa diterjunkan di tanggal 10 September ketika Indonesia menghadapi Australia. Namun akhirnya ada keputusan yang cukup cepat dan cukup kilat, akhirnya dapat bermain berhadapan dengan Arab Saudi. Namun kita patut melihat meskipun Paes dalam segi statistik individu jauh lebih baik, mungkin secara statistik kita di atas putih dari peringkat liga juga lebih baik daripada Hernando Ari. Namun kita juga nampaknya jangan lupakan faktor Reza. Nampaknya dalam arti adalah bagaimana menciptakan chemistry atau satu dengan pemain. Akankah Paes ini sudah cukup? Paes tipikal kiper yang tentunya dengan lini belakang yang mungkin belum terlalu kuat, dia dapat menjadi benteng pertahanan terakhir. Namun lagi-lagi soal chemistry dan juga kesiapan, karena waktu yang cukup sangat mepet, kurang dari 1 minggu menciptakan kecocokan antara kiper dengan pemain lini belakang dan juga satu tim. Tentunya permainan kolektif membutuhkan proses. Mungkin kalau tidak bermain di hari ini, kemungkinan pasti Paes akan diturunkan ketika kita menjamu Australia tanggal 10 September di GBK. Reza. Oke. Tapi kalau secara postur tubuh, tentunya memang Martin Paes jauh lebih diunggulkan Secara memang dia juga sangat ideal sekali, tapi sekali lagi chemistry itu bukan hanya soal itu, karena sejauh ini walaupun Hernando Ari 170 cm kalau salah tingginya, tapi dia mampu untuk memberikan defensif yang sangat luar biasa untuk Indonesia. Tapi prediksi Yose apakah akan dimainkan kontra Arab Saudi? Kita belum tahu semenjak nanti ketika line up akan diluncurkan oleh rilis akan dimainkan atau diturunkan oleh PSSI dan juga timnas nanti. Kita lihat Instagramnya timnas hanya 1 jam atau 2 jam. Namun nampaknya kalau memang akan diturunkan, tentu ini menjadi sedikit gambling, namun gambling yang cukup bisa menguntungkan. Sintayong dengan istilahnya adalah si rubah, tentu dia akan memiliki statistik dan juga strategi yang cukup berani untuk dapat meredam serangan dari pemain timnas Arab Saudi. Salah satunya adalah Salem Al-Dawsari, pemain yang juga mencipta ini Al-Dawsari juga kembali bermain untuk melawan timnas Indonesia di Arab tentunya. Dan ini adalah pemain yang juga menciptakan peluang gol ketika Arab mengalahkan Argentina, sang juara Piala Dunia ketika masih berada di fase penyisihan grup di Piala Dunia 2020 di Qatar. Artinya memang kita akan menghadapi lawan yang sangat luar biasa juga dan defensive line kita juga perlu untuk bersiap-siap. Minimal 1 poin sudah cukup bagus, Reza, untuk mencoba memetik hasil positif bagi tanah air. Ini tanah air versus tanah suci. Betul sekali. Jadi memang harapannya kita bisa menang ya. Tapi kalau terakhir mungkin prediksi pertandingan Indonesia versus Arab nanti, apakah Indonesia akan mampu memetik hasil yang positif? Lalu bagaimana kira-kira skema permainan yang akan dimainkan oleh Coach Sintayong? Apakah akan berusaha untuk counter attack ataukah akan full defense seperti apa? Kalau dari persiapannya mungkin sedikit bermain lebih defensif ketimbang ofensif pada pertandingan di malam hari ini.
nampaknya juga kita lihat pertahanan dari Arab juga nampaknya sulit untuk ditembus. Bagaimana nampaknya mungkin yang menjadi di lini depan dari timnas seperti Ragnar Oratmangun dan juga Rafael Strijk nampaknya juga harus terus memiliki jam terbang yang cukup tinggi di klubnya untuk juga menciptakan skill dan juga meningkatkan skill untuk mencoba menusuk jantung pertahanan dari Arab. Dan nampaknya jika balik lagi kepada hasil akhir, hasil aman, tujuan kita adalah berada di peringkat ketiga atau peringkat keempat. Ingat Reza dan juga pemirsa, bahwasanya di peringkat grup saat ini ada 3 grup yang memang langganan untuk menjadi Piala Dunia sejak tahun 98 dan 2002 maaf. Ada Arab Saudi, Australia, dan juga satu lagi saya lupa ada Jepang juga. Jika bermain dengan melawan Arab Saudi di away, bermain tandang, memetik 1 poin, minimal 0-0 itu sudah cukup bagus Reza untuk menciptakan hasil. Karena kita sudah tentunya tidak bisa naif juga. 10 tahun terakhir dari 2004, 5 pertandingan terakhir, 4 kalah, 1 kali seri tahun 2011. Dan mau apabila memang menang, mungkin bisa menang ketika atau 3 poin ketika bermain di kandang atau di GBK nanti, Reza. Artinya kalau kita bicara sedikit kita singgung mengenai pertandingan selanjutnya. Di tanggal 10 September nanti kita akan menghadapi Australia di kandang gitu ya. Kalau hasil nanti adalah imbang ataupun syukur-syukur kita bisa menang gitu, itu akan menjadi tambahan semangat untuk para pemain di GBK nanti ya. Tentu kapan lagi kalau memang kita Australia kita memang di Piala Asia kemarin memang kalah 0-4 kala itu ketika Piala Asia 2023 kemarin. Namun nampaknya dengan skuad yang lebih bervariasi, adanya pergantian pemain dan juga kita lihat skuad dari Sintayong tahun 2000 untuk di ronde ketiga ini hanya pemain tertua itu tidak lebih dari usia 30 tahun. Pemain tertua adalah Tom Haye dengan usia 29 tahun dan termuda adalah Marcelo Ferdinand dengan usia 19 tahun. Ini artinya dengan rata-rata pemain dengan usia kurang lebih 23 tahun. Artinya Indonesia memiliki peluang dengan pemain muda. Tentu ini dengan chemistry lagi-lagi harus juga menciptakan chemistry. Kita yakin dan kita harapkan dapat finish di peringkat ketiga atau peringkat keempat di hasil akhir ronde ketiga sehingga dapat melanjutkan ke ronde keempat atau kelima seperti itu. Ya, baik. Nah kalau kita bicara mengenai kedalaman skuad tadi, kita sempat bicara sedikit mengenai kiper. Kita maju sedikit ke defensive line, ke back. Siapa yang akan menjadi kunci di lini pertahanan belakang? Tentu kita Hafner karena sudah absen, nampaknya ini mungkin ada beberapa back yang bisa kita siasati. Mungkin ada Rizky Ridho juga. Back dari Persija yang tentunya ini meskipun bermain lokal namun juga seharusnya juga Rizky Ridho juga bisa dengan usia yang sangat muda bisa bermain abroad dan nampaknya Rizky Ridho juga salah satu lini pertahanan atau back yang nanti akan diturunkan oleh Sintayong di babak pertama dan ini tentu Rizky Ridho tidak hanya memberikan aliran bola namun juga memberikan pergerakan defensif dan juga membantu kiper lini belakang entah itu nanti Hernando Ari atau Martin Paes untuk bisa menciptakan satu kesempatan gerakan defensif yang lebih kolektif. Reza. Lalu kalau kita bicara sedikit maju ke depan di gelandang, kira-kira siapa yang menjadi di gelandang kunci? nampaknya kita bisa menyiapkan ada Diki Kambuaya nampaknya. Diki Kambuaya juga nampaknya juga dengan dari Dewa United juga bermain dengan cukup baik, bermain dengan cukup ofensif tentunya dan juga kita harus memiliki paling tidak dalam permainan tim itu satu orang yang dalam artian dapat melakukan atau meningkatkan cywar. Kita tahu si Bengal Justin Hubner nampaknya sudah pasti absen di laga hari ini. Dan nampaknya yang karakternya mirip-mirip Justin Hubner untuk bisa menciptakan cywar atau meningkatkan harus ada satu orang memang yang menciptakan cywar dan juga untuk meningkatkan tensi dan ofensif. Ricky Kambuaya yang mungkin bisa dimasukkan di sekitar gelandang. Menggantikan tugas dari Hubner tadi ya. Lalu untuk penyerang siapa yang akan diandalkan oleh Sintayong? Dynamic duo yang mungkin akan diturunkan oleh Sintayong ini ada Rafael Strijk dan juga tentunya nampaknya juga ada Oratmangun yang baru saja cukur gundul ya di Tanah Suci. Nampaknya mungkin menggunakan formasi 4-4-2 di mana menggunakan dynamic duo yakni Rafael Strijk dan juga mungkin Ragnar Oratmangun. Reza. Oke, baik artinya skuad sudah sangat siap. Kita sebagai fans mendoakannya terbaik untuk Indonesia supaya bisa melangkah ke round berikutnya dan mendapatkan tiket ke Piala Dunia tentunya ya. Baik, kalau gitu Yose terima kasih. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya dan salam olahraga. Salam olahraga Reza. Baik, dan pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Wah gini dong. Siap. Ada dong. Geser dulu. Thank you, Brother Yose.